Silakan dicoba. Cepat. Silakan dicoba. Nah, ini udah matang nih, warnanya udah bagus. Udah, enak kan? Karena masak banyak kan harus punya teknik khusus ya. Kalau teman-teman bisa goyang kuali, masak banyak, digoyang sih pasti enak. Ya, tapi kalau misalkan emang nggak bisa, ini salah satu alternatif cara bikin mie goreng porsi banyak dan rasanya tetap enak ya. Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik, sehat ya. Senantiasa diberkati Tuhan. Hari ini gua lagi ada di Dapur Central Kitchen. Seperti biasa artinya kita akan melaksanakan catering donasi teman-teman semuanya. Dan catering donasi kali ini dari langganan setia catering donasi kita. Yang mungkin namanya udah nggak asing di telinga teman-teman, yaitu Bapak Kora Prawira dan keluarganya. Dan catering donasi kali ini dalam rangka memperingati ulang tahun ke-8 anak tercinta, yaitu adik Jessie Veronica. Dan seperti biasa juga, ya Pak Kora ini nggak pernah catering dengan paket yang murmer, alias selalu menggunakan catering premium. Dan untuk catering kali ini teman-teman akan kita kirimkan ke Panti Asuhan Holy Angel, di mana Panti Asuhan Holy Angel itu kan anak asuhnya hanya 70. Tapi mungkin Pak Kora sudah bernazar, gue juga nggak nanya sih. Beliau mintanya dibikinkan 100 porsi aja katanya gitu. Jadi mungkin nanti yang 30 porsinya bakal kita bagi-bagiin di jalan pada saat nganterin ya. Kita kasih ke tukang parkir, ke orang-orang di sekitar jalan lah gitu ya. Yang 30 porsinya, yang 70 porsinya akan kita drop langsung ke Holy Angel ya. Dan untuk harganya sendiri yang paket Rp50.000 teman-teman dikalikan 100, jadi total omset dari catering hari ini adalah sebesar Rp5 juta. Dan dengan harga Rp50.000 per porsinya menu hari ini yang akan kita buat. Yang pertama ada nasi putih, yang kedua ada mie goreng ulang tahun dengan telur merah pastinya. Yang selanjutnya ada tumis buncis bumbu EXO, terus ada hekeng goreng, ada tumis ayam filet dengan cabai hijau. Gile, kurang premium apa lagi menunya ya. Untuk menunya sendiri semuanya akan gue eksekusi. Yang dimasak anak-anak tuh hanya si hekeng atau gohyong ya. Dieksekusi sama anak-anak Hocia dimsum di bawah. Jadinya ayam filet akan gue masak, tumis buncis akan gue masak, dan mie goreng ulang tahunnya juga akan gue masak. Oke, nunggu apa lagi? Langsung aja kita mulai video catering hari ini. Let's go. Oke, teman-teman, ya. Kita akan melaksanakan proses yang namanya masak. Masak tumis buncis bumbu EXO ya. Bahan-bahannya super simple ya. Mari kita laksanakan. Nih, bahan utamanya yang bikin enak dua ini aja nih. Bawang putih, bumbu EXO. Nah, bawang putihnya kita tumis dulu sampai dia harum. Oke, mantap. Nah, jangan sampai gosong. Bumbu EXO udah boleh masuk ya. Bumbu EXO ditumisnya sampai ngeluarin wangi aja, jangan lama-lama karena bumbu EXO-nya udah mateng. Bumbu EXO ini bumbu ala masakan Chinese, bumbu merahnya orang Chinese lah, yang biasanya dipakai untuk masakan apa aja. Nasi goreng, mie goreng, kue tiaw, tumis sayur, dan lain sebagainya ya. Yang nggak tahu bumbu EXO apa, udah nggak usah ribet-ribet nyari tahu, beli aja langsung di marketplace Koko Kuliner, anjay. Tersedia di toko hijau dan juga toko orange ya.
check out langsung. Bumbu EXO paling premium, paling murah yang pernah ada di jagat raya bumi ini. Oke, udah kita tumis-tumis bumbunya ya, sudah wangi, cukup. Oh ya udah. Betul, buncisnya udah masuk. Cakep. Oke, udah masuk ya. Sekarang untuk mempersingkat waktu kita langsung kasih marinasi. Paling pertama kita mulai dari obat ganteng dulu ya. Let's go. Set. Ada mix seasoning. Mix seasoning nih, bumbu marinasi serbaguna yang nggak perlu racik-racik yang gimana gitu ya. Nah, gula dikit untuk balancing dia punya rasa aja ya. Mix seasoning bisa didapetin di marketplace Koko Kuliner juga. Jadi teman-teman yang suka masak tapi nggak mau ribet ngeracik ini ngeracik itu, udah pakai mix seasoning, bumbunya kompleks, semua rasa ada. Oke, udah masuk minyak wijen. Oke ya, cukup. Sekarang kecap ikan. Oke, mantap. Ya, ini proses masaknya agak lama. Jadi sambil nunggu mateng, kita langsung masukin pengental teman-teman ya. Jadi nanti pada saat dia udah mulai panas sayurannya, dia juga akan mengental dengan sendirinya. Tuh, cakep banget konsistensinya tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Tuh ya. Nah, kuahnya mengental, jadi nyelimutin si buncisnya, bagus banget. Oke, nah ini kan buncisnya kita nggak rebus dulu, jadi dia matangnya pasti bakal lebih lama dan pastinya butuh proses ya. Nah, setelah udah masuk semua, kita kecilin apinya kecil banget ya. Nah, biarin buncisnya mateng perlahan pelan-pelan, kita bisa ngerjain yang lain. Sekarang kita mau prepare telur ya. Telur untuk mie goreng ulang tahun ya. Nah, biasanya kita kalau misalkan bikin telur merah itu kan prosesnya direbus ya teman-teman. Jadi digodok dengan rempah-rempah dan pewarna merah. Nah, sekarang gue mau bikin dengan versi yang beda. Bentuknya nggak mulus seperti biasa kalau kita bikin telur merah direbus, tapi pembuatannya jauh lebih cepat ya. Oke, ini jadi telur puyuh, udah direbus ya. Nah, kita kasih pewarna merah. Langsung di sini, jangan pakai air, jangan pakai apa-apa. Dikit lagi, kurang kereng. Oke. Nah, ya udah kita kasih pewarna, kita aduk-aduk, kita coating begini, kita biarin setengah jam. Nanti ini proses masaknya akan di deep fry ya, di deep fry dengan minyak yang panas. Nanti teman-teman bakal lihat hasilnya yang cakep banget warnanya, ya. Ini udah semuanya. Nah, ini kita lagi rebus mie, kita lanjut ke proses berikutnya. Kita bakal bumbuin atau marinasi si ayam. Ini kita pakai ayam 10 kilo ya. Kita pakai bagian paha, masuk mecin, minyak wijen, kecap ikan, mix seasoning ya. Ini ada saus tiram. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Kita masukin sagu. Nah, ini nanti proses masaknya nggak digoreng nih walaupun dipakein sagu ya. Ini cuma buat nge-coating aja. Nanti proses masaknya akan tetap ditumis ya. Oke, ini udah diaduk, udah tercampur rata ya. Udah, tinggal proses aja. Ada ayam, ada telur merah ya. Oke, kita lanjut lagi ke buncis.
Oke, kita lanjut ya. Kita kan mau masaknya banyak, biar nggak oseng-oseng kebanyakan. Jadi tekniknya mie-nya kita marinasi dulu. Jadi bikinnya bener-bener ala catering nih guys ya. Yang pertama ada minyak sayur dulu, dikit biar nggak lengket. Oke, cukup. Nah, terus ini marinasinya simple dan sederhana aja ya, jangan terlalu berani. Nanti kalau misalkan ada kurang-kurang apa gitu ya, kita bisa melakukan teknik adjustment. Oke, obat jantung masuk. Nah, ya. Terus minyak wijen. Oke, nice. Kecap ikan. Oke. Oke. Kecap ini manis, tapi tidak semanis dia, bidadariku. Asik. Dan nanti lakinya nonton, cemburu, kan lagi cinta-cintanya lakinya. Mana ada. Oh juga pengantin baru, wah. Oke. Nah teman-teman ya, ini kita marinasi seperti ini aja, nggak usah terlalu gimana-gimana banget ya. Jadi ini nanti biar membantu proses masak kita jadi lebih mudah gitu ya. Ini rasanya udah ada, tapi gue bikin secukupnya aja, tidak terlalu strong ya. Nanti adjustmentnya pada saat proses masak. Intinya di sini rasa manis, asin, gurih, sampai bahkan ke kecapnya udah nggak perlu ditambah karena warnanya udah jadi ya, udah bagus. Jadi nanti tinggal proses penumisan bumbu dasar, telur dan lain sebagainya itu masuk aduk-aduk ya. Pokoknya nanti teman-teman ikutin ya. Sekarang kita lanjut ke buncis kita. Apakah buncis kita sudah enak? Silahkan dicoba. Cepat! Silahkan dicoba. Nah ini udah matang nih, warnanya udah bagus. Udah, enak kan? Padahal bumbunya ngasal, enak tapi. Matangnya juga pas, garing. Intinya kalau masak sayurannya banyak, kalau nggak mau direbus dulu, masaknya harus pakai api kecil, jadi nanti matangnya merata. Tuh. Warnanya cantik banget. Matangnya rata ya. Konsistensi, tekstur juga nggak ada lawan. Cakep bos, ya. Rasa enak banget, nggak usah dilawan. Bumbu EXO-nya Koko Kuliner, nggak ada obat bos. Oke, udah matang. Tumis buncis bumbu EXO. Kita lanjut ke menu. Oke, kawan-kawan ya, kita lanjut ke menu berikutnya. Kita eksekusi mie gorengnya ya. Buat teman-teman yang suka ada acara di rumah, masak catering, masak banyak, tapi bikin mie goreng selalu nggak enak ya. Karena masak banyak kan harus punya teknik khusus ya. Kalau teman-teman bisa goyang kuali, masak banyak, digoyang sih pasti enak. Ya, tapi kalau misalkan emang nggak bisa, ini salah satu alternatif cara bikin mie goreng porsi banyak dan rasanya tetap enak ya. Kalau gua kan gua marinasi sesuai feeling karena gua udah biasa masak. Kalau teman-teman yang feelingnya belum mateng ya, ya alangkah baiknya ini dicobain. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sudah masuk bawang putih. Selanjutnya bawang merah. Bukan. Bumbu EXO, bumbu EXO masuk. Nah, tadi kita udah bikin tumis buncis bumbu EXO, sekarang bikin mie goreng pakai bumbu EXO lagi. Karena bumbu EXO memang bumbu yang wajib banget buat masakan-masakan yang otentik Chinese food ya.
Oke. Nah, telurnya udah masuk, udah wangi. Sekarang kita masukin sayuran. Ini ada toge dengan sawi kol. Bakso ikan, bakso sapi, masuk semua. Udah masuk semua, kita kecilin dulu apinya dikit. Nah, mari kita tumis-tumis. Nah, udah lihat ya, kondimennya udah masuk semua teman-teman. Sekarang kita masukin minyak. Nah, gitu. Oke, minyak masuk. Udah tinggal kita aduk-aduk begini. Oke. Oh, gimana? Teman-teman bisa lihat kan? Cakep kan mie kita kan? Oke. Ini akan kita masak terus pelan-pelan. Sebelumnya kita akan coba dulu apakah rasanya sudah pas. Oh. Kayaknya udah pas, tapi bumbunya belum merata, masih harus diaduk-aduk. Soalnya pas digigit ada asin, ada nggak asinnya gitu loh, nggak rata bumbunya. Kita aduk-aduk. Nah. Terus sekarang kita lanjut ke telur merahnya. Nah, telur merah harus digoreng dengan minyak yang sangat panas. Dan teman-teman, gorengnya menggunakan minyak bekas aja. Kenapa seperti itu? Karena ini kan mengandung pewarna ya. Nah, nanti dia akan merusak si minyak. Kalau teman-teman pakai minyak baru, setelah goreng si telur merah ini ya, si minyaknya nggak bisa dipakai lagi teman-teman. Jadi alangkah baiknya menggunakan minyak bekas saja. Minyaknya udah panas. Nah, teman-teman bisa lihat nih telur merah kita dengan minyak yang sangat panas ya. Langsung kita masukin. Oke. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Wah, cantik banget telur kita ya. Nah, kita gorengnya agak lama biar warnanya ngeset dulu. Oke, dikit lagi. Tuh, cakep banget warnanya. Goks. Gokil nggak lo? Lihat warnanya, cakep banget. Ya, dan prosesnya gampang banget bikinnya. Oke, teman-teman, ini dia telur puyuh merah kita ya, yang nanti bakal di plating di atas mie goreng. Warnanya surprisingly cantik sekali ya, dan proses buatnya juga sangat mudah. Oke, kita lanjut lagi nih ke mie goreng ya, ini karena yang bantuin tenaganya kayak bencong ya. Oke, teman-teman semuanya, udah jadi nih mie goreng kita ya. Udah dimasak sama anak-anak, tadi diaduk-adukin, sekarang kita cobain dulu ya. Apakah rasanya sudah pas apa belum? Harusnya sih udah ya. Ini nggak ada adjustment sih. Enak banget. Udah beres. 100 porsi mie goreng dengan telur merah. Atau telur puyuh. Ya. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya ya. Tumis ayam cabai hijau. Let's go. Oke teman-teman, kita bakal lanjut ya masak tumis
ayam cabai hijau ya. Ini bukan ayam cabai hijau ala Nusantara yang cabai hijaunya digiling teman-teman ya. Ini kita bikin yang versi-versi sederhana, versi-versi warteg gitu, ngerti nggak? Yang ditumis terus dikasih cabai hijau iris gitu loh ya. Pasti teman-teman ngerti lah. Bawang putih. Bawang merah, langsung aja ya. Nah, wangi pol. Oke, mantap. Wangi banget. Goks. Bawang putih, bawang merah itu walaupun nggak akur, tapi dia kalau bersatu tuh luar biasa. Oke, kita masukin ayamnya langsung segera teman-teman ya. Segera. Oke. Ayam lagi. Iya. Ayam lagi. Oke, nice. Nah, ini kita masak terus, kita tumis dengan api besar ya. Sampai si ayamnya half cook. Cakep banget. Oke teman-teman ya, ini butuh proses masak yang cukup lama untuk mematangkannya. Paling nggak kita harus dapetin tekstur 80% tingkat kematangan dulu ya. Kita ketemu lagi sekitar mungkin 10 menit dari sekarang. Oke teman-teman ya, ini ayam kita udah kita masak kurang lebih 10 menit setengah mateng. Nah teman-teman bisa lihat teksturnya ya, ini ada putih-putih ini dari sagu ya. Teman-teman nggak usah takut, ini nanti hasilnya bakal enak banget tetap ya. Langsung kita masukin cabai hijaunya, terus daun bawang, dan terakhir ada bombay. Ya, bombay masuk. Nah, setelah itu kita adjustment dikit pakai air biar cepet matengnya. Oke, nice. Ya. Sekarang kita aduk-aduk, kita campur rata. Tuh, udah mulai kelihatan kan? Cantik ya warnanya ya. Oke teman-teman semuanya ya, ini udah kita masak kurang lebih selama setengah jam ya. Dan sekarang saatnya kita coba bersama-sama hasil dari memasakan ayam kita. Nggak perlu dong, kan ini udah terakhir. Oke, mantap. Semua menu catering kita hari ini udah selesai kita masak. Sekarang kita lanjut ke bawah. Untuk selesai catering hari ini, kita bakal lanjut ke proses plating dan juga packing. Oke teman-teman semuanya, catering kita hari ini udah hampir selesai kita plating, packing ya. Dan sekarang mari kita lihat bersama-sama hasil dari proses catering kita hari ini. Ya ini dia dengan menu, setup menu harga Rp50.000 per porsinya ya. Ada nasi putih, ada gohyong atau hekeng ya. Satu porsi 3 slice, ada tumis
buncis bumbu EXO, ada mie goreng dengan telur puyuh merah, ini cantik banget. Dan terakhir ini juga ada ayam cah cabe hijau ya. Beres semuanya nih. 100 porsi dengan harga Rp50.000 ya. Tinggal kita packing-packing terus kita kirimkan ke lokasi yang udah gue sebutkan di awal video tadi. Let's go. Pak, thank you. Pak, iya sama-sama. Pak, punten. Selamat ya, mari. Apa kabar Opa? Gimana sehat? Sehat dong, masa gua nggak sehat? Jangan Opa, nanti pegel. Udah? Udah. Oke deh Opa. Ya udah, oke deh. Oke teman-teman semuanya, makanannya udah turun di Panti Asuhan Holy Angel ya. Kita nggak bisa closing di luar karena hujan cukup deras. Yang pastinya pertama-tama terima kasih banyak kepada Bapak Kora dan keluarga dan adik Jessie Veronica yang berulang tahun ke-8 hari ini. Semoga berkat-berkat yang dibagikan keluarga boleh jadi berkat balik untuk keluarga semuanya. Terus adik Veronica juga diberkati, usianya bertambah ya, semakin dewasa, nurut mami papinya ya. Juga buat sahabat Koko Kuliner semuanya yang udah nonton video hari ini ya. Semoga video hari ini bermanfaat buat kita semua pastinya. Terus juga semua resep-resep yang gua share bisa jadi pengetahuan baru buat kita semua. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.